Tapi secara okultisme nggak ada hubungannya, Pak ya? Kalau itu okultisme, itu baunya menyengat itu di ruang tamu Di ruang tamu ya. atau di kamar. Hmm. Nah, setelah itu ada penampakan kelabang atau kecoa. Dan itu pun kelubang kecoanya banyak. Nah, itu disebut namanya kasus santet. Nah, kalau ini kelihatannya bukan okultisme. Karena kalau itu ilmu gaib, tanda pertama ada ledaan, kedua adalah penampakan bayangan, ketiga mimpi arwah. Mimpi arwah ya. Itu 3 tanda ini harus ada. Ya. Oke. Pak Thomas, Ya, Shalom Daud. Oke, gimana Pak? Gini Pak, saya ini dari Manado. Kebetulan kalau di tempat saya ini di dekat rumah saya masih banyak orang pintar Pak. Suka main santet-santet gitu. Kalau di Ayah saya Manado, juga, setahu saya lambangnya burung hantu. iya, burung manguni Pak. Itu pusat ritualnya mereka juga dekat tempat saya Pak, di Watu Pinabetengan. Itu pusatnya ritual orang Minasa. Ayah saya juga baru-baru ini korban disantet sama tetangga orang dekat kami. Terus ada teman saya, dia suka main ke Batu Pinabetengan kan Pak. Katanya gini, waktu dia lihat saya, katanya saya harus dimandikan karena ada orang yang mau nyerang saya. Itu menurut Bapak gimana? Tidak boleh. Setan ketemu setan reoni. Jadi kamu patahkan kutukannya, itu namanya dalam Jawa itu namanya sawap. Namanya sawap itu kena imbas. Nah, cara untuk matahkannya, caranya seperti ini. Ikuti saya ya. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan perjanjian setan. Hancurkan perjanjian setan. Darah Yesus. Darah Yesus. Bebaskan tubuh jiwa rohku. Bebaskan tubuh jiwa rohku. Roh-roh setan. Roh-roh setan. Roh-roh jahat. Roh-roh jahat. Keluar. Keluar. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Oke, saya akan berikan kesempatan. Ya, pertanyaan saya singkat saja. Gimana cara membedakan paranormal dan indigo? Karena ini istri saya dikasihnya seperti itu, Pak. Oke. Indigo sebenarnya bukan karunia atau talenta. Ya. Indigo itu adalah hubungan dengan kutub keturunan. Yes. Kakek neneknya dan terlibat kuasa gelap masuk ke generasi. Nah, paranormal itu mulainya dari indigo dulu. Betul. Jadi itu indigo itu adalah calon paranormal. Nah, dan paranormal, ingat, indigo calon paranormal, arti calon belum tentu jadi paranormal, betul? Tetapi yang di dalamnya sama-sama kuasa gelap. Nah, sekarang ini saya perhatikan di TV, di media massa, banyak kasus yang paranormal tayangkan di TV-TV itu. Ya, kebanyakannya ditayang di TV-TV itu, kekuatan paranormalnya itu hanya tidak sesakti itu. Itu hanya kira-kira 5% aja. Yang 95% itu trik-triknya aja. Nah, karena pengalaman saya, yang di TV-TV zaman sekarang ini, cenderungnya itu infotainment aja ya, Thomas. Betul. Jadi bukan sakti bener gitu loh. Ada seperti kayak rekayasa, trik-trik tertentu lah. Iya. Jadi indigo itu adalah calon paranormal. Dan itu berhubungan dengan kutub keturunan. Nah, kakek neneknya pasti terlibat kuasa gelap. Yes. Nah, itu harus diputuskan, dibatalkan dalam nama Yesus. Yes. Ini ada cerita nih, Thomas. Ya, gimana Pak Sedot? Waktu saya masih SD, saya masih SD itu Mas ya. Iya. Saya itu sejak kecil, bahkan usia 5 tahun ya Thomas ya. Iya.
Kalau 5 tahun kan TK ya. Iya. TK, setelah itu umur 7-8 tahun kelas 1, kelas 2. Saya itu sejak usia 5 tahun, saya itu bisa, kalau konsentrasi, benda-benda bisa terangkat. Iya. Nah, Terangkat itu ya, Pak? langsung terangkat. Kemambang gitu ya, Jawanya, Pak? Terusan misalnya sendok, saya tatap gitu, sendok itu bisa terangkat semua. Pokoknya benda-benda apa saja yang saya konsentrasikan, terangkat semua. Oh. Gelas bisa nggak, Pak? Gelas? Gelas bisa. Kalau korosif, Pak? Pokoknya semua benda, tetapi waktu itu saya hanya ngelihat, langsung konsentrasi terangkat. Oh. Nah, dan apa yang terjadi? Dikira orang tua saya itu adalah karunia dari Tuhan. Nah, tetapi orang tua saya kena kutukan kemiskinan. Papa saya itu sampai kena kutukan 8 kali kaya, 8 kali miskin, 8 kali penjara. Waduh. 8 kali terus ya, Pak? Dan rumah pindah-pindah. Dan apa yang terjadi? Suatu kali mama saya ngajak saya ke suatu tempat. Dulu ada tuh paranormal terkenal di kota Solo, namanya Sincai. Nah, waktu itu peramal ini langsung lihat saya. Nah, mama saya ngomong, ada apa Kocai? Ini anakmu ya? Iya. Nah, di dalam dirinya ada kekuatan hebat. Nah, nanti dia jadi orang besar. Dan mama saya keluar dari tempat itu, dikira dikasih nomor buntut. Kasih nomor buntut. Nah, usia 7 tahun, saya konsentrasi sudah bisa mengangkat meja dan mengangkat kursi. Oh. Jadi benda-benda apapun kalau saya tatap langsung bisa terangkat dan bisa geser semua. Iya. Nah, setelah itu saya itu tanpa mantra. Tanpa mantra ya, Pak? Nah, usia 9 tahun, kalau saya konsentrasi di satu kamar, semua benda-benda di kamar bisa terangkat semua. Wow. Tetapi saya tidak tahu itu apa. Setelah itu saya ketemu kakek nenek saya. Kakek nenek saya ngomong, itu adalah dasar ilmu santet. Kamu tidak bisa mengendalikan fokus, kekuatan menyebar. Nah, umur 9 tahun itulah saya dilatih kakek nenek saya. Langsung kakek nenek saya ngomong, yang masuk ilmu dari keturunan itu adalah kamu. Makanya dilatih kakek nenek buyut saya hanya seorang diri saya aja. Keluarga tidak ada, hanya saya sendiri. Oh, dahsyat ya. Karena sejak kecil saya sudah punya kekuatan untuk mengangkat benda-benda. Dan umur 9 tahun, satu ruangan bisa terangkat semua. Nah, waktu itu guru saya ngomong, kamu belum bisa mengendalikan dirimu untuk fokus. Nah, disitulah saya dilatih kakek nenek saya untuk begitu saya dilatih, tahu enggak Thomas? Iya. Langsung saya dilatih kakek saya untuk fokus, jarum itu, suruh jarum itu dikonsentrasikan, konsentrasi full. Mata saya sunatap, waktu itu pohon pisang. Saya tatap pohon pisang itu, jarum langsung terbang, langsung pohon pisang itu tertembus jarum itu. Langsung guru saya ngomong, kamu punya bakat menjadi pembunuh tercepat. Waduh. Nah, setelah dari jarum naik paku. Nah, disitulah saya dites, dicoba dulu umur 9 tahun, Thomas. Iya. Konsentrasi penuh, tatap paku itu. Langsung tatap, suruh fokus, karena waktu itu kan kekuatannya menyebar, tidak bisa mengendalikan. Nah, di situ saya dilatih untuk mengendalikan, langsung konsentrasi. Langsung paku terbang, langsung apa yang terjadi? Bambu tembus langsung, lubang. Nah, langsung guru saya ngomong, itu kamu dari kecil sudah punya dasar ilmu santet. Nah, itu dari keturunan.
Dan apa yang terjadi? Makanya saya dilatih kakek saya umur 9 tahun, langsung jadi. Yes. Tetapi sebenarnya itu bukan karunia, bukan anugerah. Itu kutukan. Itu kutuk keturunan ya. Kutuk keturunan. Nah, kalau dalam ilmu Jawa namanya masuk ke garis keturunan. Titisan. Titisan, betul. Nah, itu yang wajahnya mirip. Oh. Yang wajahnya mirip. Wajah saya ini tidak mirip papa saya dan tidak mirip mama saya. Aduh. Tetapi tidak mirip tetangga juga. Nah, wajah saya ini mirip dengan ibunya mama saya. Oh, iya, iya. Ibu mama saya itu namanya Rasiem. Jawa. Jawa. Nah, setelah itu wajah saya mirip dengan kakek guru saya. Oh, iya, iya, iya. Jadi yang wajahnya mirip itu langsung masuk. Langsung masuk ya? Iya. Iya. Nah, setelah saya bertobat, kekuatan mantra, kekuatan mistik itu hilang semua. Sekarang sudah tidak bisa. Konsentrasi apapun tidak berubah. Tidak bisa berubah. Haleluya. Oke, Oke. Pak Tony, saya mau tanya, kalau di kamar ada bau pesing banget, itu kenapa ya? Terus semalam waktu selesai ikut acara Zoom ini, pas saya keluar kamar, di depan kamar saya bau bunga, nggak lama orang tua saya ribut. Ini kenapa ya Pak? Terima kasih. Bau pesing ini bisa bau ngompol, nggak tahu. Tapi secara okultisme nggak ada hubungannya Pak ya? Kalau itu okultisme, itu baunya menyengat itu di ruang tamu. Di ruang tamu ya? Atau di kamar. Nah, setelah itu ada penampakan kelabang atau kecoa. Dan itu pun kelubang kecoanya banyak. Nah, itu disebut namanya kasus santet. Nah, kalau ini kelihatannya bukan okultisme. Karena kalau itu ilmu gaib, tanda pertama ada ledaan, kedua adalah penampakan bayangan, ketiga mimpi arwah. Mimpi arwah ya. Itu 3 tanda ini harus ada. Ya. Oke.